Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada 3 tipe alasan mengapa manusia menyembah Allah. Pertama, ketaatan para budak. Mereka beribadah dan menyembah Allah hanya karena takut hukumannya. Ia takut masuk neraka akibat perbuatannya. Yang kedua, ketaatan para pedagang. Mereka beribadah dan menghitung-hitung setiap detail perbuatannya dan kemudian berusaha menimbang seberapa banyak penghargaan yang mereka dapatkan untuk setiap perbuatannya. Kedua jenis tipe ketaatan ini banyak terdapat di tengah-tengah kita. Beberapa orang di antara mereka takut meninggalkan kewajibannya hanya karena takut mendapatkan balasan neraka. Beberapa di antaranya lagi butuh motivasi yang dapat membuatnya sangat beribadah. Kaitannya dengan besarnya nilai pahala. Jika pahalanya besar, maka ia akan bergegas segera melakukannya. Sebaliknya, jika pahalanya dinilai kecil, tak sungkan-sungkan, ia pun berleha-leha santai terhadapnya. Tidak ada yang salah dan buruk dari kedua tipe ketaatan ini, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan tipe ibadah bentuk ketiga, dan ini merupakan bentuk ketaatan tingkat tertinggi seorang hamba Tuhan, yakni ketaatan para pecinta yang berdasarkan rasa syukur. Segala hal yang dilakukan para pecinta ini diniatkan hanya karena alasan mencintainya dan karena ia ingin mendapatkan ridhonya. Mereka benar-benar percaya apapun yang dilakukannya didasarkan atas dasar keyakinannya akan Dia yang Maha Pengasih. Mereka tidak takut apakah yang dilakukan itu mengantarkannya ke surga atau bahkan ke neraka. Ia hanya yakin bahwa hanya Allah lah yang memang layak untuk disembah. Hal ini dicontohkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meski sudah dijamin masuk surga dan bahkan Allah menjanjikan kenikmatan langsung berjumpa dengan Sang Maha Rahman, namun beliau tetap saja melakukan ibadah. Beliau tidak sekalipun meninggalkan kewajibannya sebagai muslim. Beliau berdoa, sholat, bangun di tengah malam tahajud hingga kakinya bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu an bertanya mengapa dia salat sunnah begitu banyak, padahal Rasul tahu bahwa Allah telah mengampuni masa lalu dan masa depannya, ia menjawab, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Inilah yang dimaksud ibnu atau ilah. Amal kita bukan alasan bagi keselamatan kita. Kasih dan sayangnya lah satu-satunya alasan mengapa kita mendapat keselamatan. Kita menyembah karena Allah memerintahkan kita untuk melakukannya dan Dia Maha Tinggi sehingga memang layak disembah. Ketika kita berdosa atau lalai akan kewajiban di suatu waktu, maka bukanlah kembali bertaubat. Merintih padanya merupakan satu-satunya jalan yang amat mulia untuk menggapai rahmat-Nya. Betapa sombongnya kita jika berusaha tawar-menawar dan menghitung-hitung tiap detail yang kita lakukan guna ditukar dengan surga. Padahal apa yang dilakukan tidak akan cukup untuk menunjukkan terima kasih kepada Allah atas segala kasih sayangnya yang diberikan tanpa syarat. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pria petapa memilih hidup di pegunungan untuk menjauhi orang-orang. Hal ini ia lakukan dengan maksud agar tidak melakukan dosa pada makhluk yang lain. Selama 500 tahun ia menghabiskan waktunya hanya untuk berdoa dan beribadah. Ia hanya makan buah delima yang tumbuh di sekitar tempat petapanya itu. Ia juga hanya meminum mata air di dekatnya dan tidak melakukan kontak dengan siapapun. Ia nyaris bebas dari dosa.
Ketika meninggal, Allah berkata kepadanya, "Masuklah ia ke dalam surga karena kasih sayangku." Pria itu berteriak dan berkata, "Dengan amalku, Tuhan." Ia mengira bahwa amal selama 500 tahun dengan tanpa melakukan dosa sedikit pun mampu ditukar dengan surga dan mendapat pahala yang besar. Allah menjawab dengan mengatakan, "Benarkah kamu ingin diadili?" Kemudian Allah memerintahkan para malaikat, "Perlihatkan buku amalnya dan hitunglah." Para malaikat segera rembukan membahas setiap detail amal yang pernah dilakukan dengan rahim tersebut. Usai menghitung, salah satu malaikat pun melaporkan dan menimbangnya dengan besarnya kasih sayang Allah. 500 tahun ibadah dengan tanpa dosa ditimbang dengan kasih sayang Rabbul Izzati, ujar sang malaikat. Pada titik ini pria itu panik dan menangis seraya berkata, "Ya Rabb, sungguh karena rahmat-Mu lah aku bisa memasuki surga." Ibnu Athaillah menjelaskan sederet kisah di atas untuk membimbing kita agar tidak merasa berhak atas reward sebagai akibat dari amal kita. Bahkan Allah memberitahu kita dalam Al-Quran bahwa semua yang kita lakukan sesungguhnya karena kita dipandu dan diarahkan Dia, sehingga kita mampu melakukan amal-amal yang baik. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah menekankan pada kita akan pentingnya sikap keberserahan diri hanya padanya. Harapan kita bisa berjumpa dengan Allah bukan karena kita melakukan amal ibadah, melainkan karena kita diperintahkan untuk melakukannya dan kita akan terus melakukannya bahkan jika tidak ada surga atau neraka. Jikapun merasa telah melakukan pelanggaran yang sekiranya membuat Allah murka, maka bukanlah Dia, Sang Maha Pengasih, juga Maha Pemaaf. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang terus-menerus bertobat dan mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Kita tentu sebagai umat manusia telah merasa percaya diri dan hampir sebagian besar kita menduga bahwa kita dapat memasuki surganya lantaran amal baik yang setumpuk. Dengan meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, mengakui Muhammad utusannya, mendirikan sholat 5 waktu sehari, berpuasa Ramadan sebulan penuh, membayar zakat, dan melakukan ibadah haji ke Mekah jika kita mampu. Ada pula yang menambahkannya dengan berbagai amalan atau ibadah sunnah lainnya dengan harapan bisa memenuhi target terbesar hidup kita, yakni masuk surga. Kita merasa bahwa sederet amal itu sebanding dengan harga surga dan karunia pantaslah bila kita kemudian dipersilakan memasukinya. Tetapi Ibnu Athaillah dalam hampir setiap aforismenya mengatakan manusia perlu waspada bila sudah mulai memuji dirinya, memuji amalnya, bahkan merasa kebenaran itu milik dirinya. Manusia patut menilik kembali keyakinan dalam hatinya apakah ia benar-benar mengimani Allah dengan segenap keberserahan dirinya atau hanya ingin menukar semua yang dilakukan dengan surga. Jika seseorang percaya bahwa melalui tindakan ini mereka akan mendapatkan kebahagiaan mereka di akhirat, patut memberikan penilaian ulang terhadap dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan ada di antara kalian yang masuk surga lantaran amal ibadah kalian." Para sahabat bertanya, "Tidak ada, bahkan itu berlaku untukmu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Bahkan aku pun tidak kecuali jika Allah meliputiku dengan kasih dan sayangnya."
Dalam hadis di atas bukan berarti kita harus berhenti melakukan kewajiban dan kemudian melakukan tindakan seenaknya tanpa melihat rambu-rambunya. Hadis tersebut menunjukkan apalah artinya kita yang bahkan sudah melakukan amal sedemikian banyak pun jika dihitung tak akan pernah mencukupi segala karunia-Nya.